Halo guys, kali ini kami akan mereview drama Korea yang berjudul The Forbidden Mariage, Part 1. Kisah bermula memperlihatkan kejadian nahas yang terjadi pada Raja Lee Hyun, di mana dia harus kehilangan putri mahkota, calon istrinya yang meninggal karena bunuh diri. Dan karena kecintaannya pada putri mahkota yang terlalu dalam, dia pun tidak dapat melupakannya, dan membuat dia tak bisa mencari penggantinya. Dan akhirnya keluarga kerajaan mengeluarkan peraturan larangan pernikahan. Dan larangan pernikahan itu akan dicabut, kalau Raja Lee Hyun sudah menikah. Dan semua itu membuat rakyat menderita, terutama para lajang. Scene berpindah, memperlihatkan Yeon seorang. Dia adalah wanita yang cerdas, namun dia mempunyai pekerjaan yang bertolak belakang dengan peraturan kerajaan, di mana dia bekerja sebagai seorang mak comblang, dan membuat ia selalu dikejar-kejar oleh petugas kerajaan. Dan akhirnya dia pun ditangkap, dan dipenjara. Scene berpindah memperlihatkan pelayan kerajaan yang bersusah payah untuk menjodohkan Raja Lee Hyun, dan melakukan segala cara agar Lee Hyun segera menikah. Dan mereka mengirim wanita cantik ke kamar Lee Hyun, dan wanita tersebut mencoba menggoda Lee Hyun. Namun Lee Hyun tak tergoda, dan malah mengeluarkan pedangnya dan mengarahkannya ke wanita tersebut. 7 tahun pun berlalu, dan akhirnya seorang pun dibebaskan. Dan akhirnya dia pun pergi ke Hanyang, bersama Gwang Yi, atau sering dipanggil Pramal Lam. Pramal Lam adalah orang yang punya penglihatan ilahi, dan dia adalah orang yang menemani dan mengurus seorang. Sesampainya di Hanyang, mereka pun berencana membuka kedai bernama Aedaldang, dan berniat membuka tempat yang menerima konsultasi masalah kecocokan percintaan. Scene berpindah, memperlihatkan Lee Hyun yang sedang ngobrol dengan pengawalnya, dan mereka membahas tentang rumor yang beredar, bahwa Lee Hyun adalah raja yang impoten. Membuat Lee Hyun ingin mencari tahu, dari mana rumor itu berasal. Dan akhirnya Lee Hyun dan kedua pengawalnya pergi untuk menyelidikinya, dan mereka pun sampai di Aedaldang. Di sisi lain seorang, yang saat itu sedang melakukan pekerjaannya sebagai penasihat cinta atau disebut juga mak comblang. Dia menghina Raja Lee Hyun, dengan mengatakan bahwa penyebab Lee Hyun belum menikah lagi, disebabkan karena Lee Hyun adalah raja yang impoten. 이 나라의 왕이 고자 아니면 남색이라잖아. Lee Hyun yang saat itu ada di sana, tak sengaja mendengar perkataan seorang, dan membuat Lee Hyun sangat marah, dan akhirnya Lee Hyun pun menyuruh para pengawalnya, untuk menangkap seorang. Karena seorang sangat cerdas, akhirnya dia bisa lolos dari para tentara tersebut dan kabur, walaupun akhirnya Lee Hyun pun berhasil menangkapnya, dan memasukkannya ke penjara. Dan saat seorang di penjara, dia pun berpura-pura kesurupan dan mengatakan bahwa ia mempunyai penglihatan ilahi. Dan dia melihat sosok putri mahkota yang berkeliaran di dekat Raja Lee Hyun. Lee Hyun yang mendengar ucapannya tersebut, akhirnya memanggil seorang, dan memintanya membuktikan ucapannya tersebut. Dan saat seorang melihat Raja Lee Hyun, dia pun terdiam dan terpukau dengan ketampanan Lee Hyun. Dan saat seorang melihat keadaan Lee Hyun yang berantakan, menyimpulkan bahwa sebenarnya tidak ada hantu yang mengelilingi Lee Hyun, sedangkan semua itu hanya bayangan Lee Hyun yang masih merasa galau dan belum bisa move on karena kehilangan putri mahkota. Seorang yang mengetahui hal tersebut, dan karena dia takut dipenjara lagi, akhirnya seorang pun berbohong bahwa ia mempunyai penglihatan ilahi dan dia pun berpura-pura tubuhnya bisa dirasuki arwah putri mahkota. Dan karena kepandaian seorang dalam hal tipu menipu tersebut, akhirnya dia bisa selamat dari penjara. Dan karena kejadian tersebut, akhirnya seorang dijadikan pelayan istana, dan selalu ada di dekat Lee Hyun. Suatu ketika saat seorang ada di istana, dia ditemani pengawal kerajaan yang bernama Shin Won dan hendak menuju kamarnya, namun dia terhenti di sebuah jembatan, karena suasana di jembatan tersebut sangatlah indah. Dan saat bersamaan ternyata Lee Hyun pun ada di jembatan tersebut.
Namun saat Lee Hyun melihat Sorang, dia malah berhalusinasi dan merasa bahwa Sorang adalah putri mahkota, dan dengan cepat Lee Hyun pun langsung memeluk Sorang. Sorang yang merasa kaget, dia pun terdiam, dan membuat suasana jadi sedikit romantis. Namun saat Lee Hyun sadar bahwa orang yang dipeluknya adalah Sorang, Lee Hyun pun jadi salting. Dan saat Sorang sampai di kamarnya dia pun merasa tersipu dan bingung, karena telah dipeluk oleh Raja Lee Hyun. Keesokan harinya, Sorang pulang ke Aedaldang, dan Sorang pun curhat pada Pramal Lam dan Haeyong, bahwa dia merasa frustasi, karena di istana dia disuruh oleh Raja untuk menerima jiwa putri mahkota, dan dia harus bertingkah bahwa seolah dia adalah putri mahkota. Dan Pramal Lam menjawab, bahwa Sorang harus bisa membuat Lee Hyun melupakan putri mahkota. Dan juga mengatakan bahwa Sorang adalah penipu terbaik di Joseon. Dan akhirnya Sorang pun bertekad untuk membuat Raja melupakan masa lalu tentang putri mahkota, agar larangan pernikahan pun bisa dicabut. Suatu ketika saat Sorang akan kembali ke istana bersama Shin Won, di perjalanan dia bertemu dengan seorang wanita di dalam tandu. Dan ternyata wanita tersebut adalah ibu tiri Sorang, orang yang telah mencelakakan Sorang. Di scene ini juga akan terungkap, bahwa sebenarnya Sorang adalah anak bangsawan yang bernama Ye Hyun Seon, dan dia juga pernah hampir menikah dengan Shin Won. Namun acara tersebut batal. Semua itu karena keserakahan ibu tirinya, yang tidak suka kepada Hyun Seon. Sampai-sampai ibu tirinya tega mencelakai Hyun Seon sampai ia jatuh ke jurang. Namun dia berhasil selamat, dan setelah kejadian tersebut ia merubah namanya menjadi Sorang. Scene berpindah, memperlihatkan Sorang yang sedang bekerja keras, dan ia belajar bagaimana caranya menjadi pelayan yang baik, sampai-sampai dia mengeluarkan darah dari telinganya saat mendengarkan penjelasan kepala pelayan. Tak lama kemudian, tibalah waktunya Raja Lee Hyun makan. Dan para pelayan pun termasuk Sorang menyediakan banyak makanan untuk Lee Hyun, namun Lee Hyun tak berselera makan dan hanya mencicipinya sedikit demi sedikit. Dan saat Lee Hyun makan, Sorang yang merasa lapar, merasa tergiur melihat makanan yang banyak di depan Lee Hyun. Sampai-sampai perut Sorang mengeluarkan suara keroncongan. Lee Hyun yang mendengar suara tersebut akhirnya meminta semua pelayan untuk keluar, namun tidak dengan Sorang. Lee Hyun pun berencana memarahinya, namun Sorang dengan tanggap langsung berpura-pura bahwa arwah putri mahkota ada di sekelilingnya, dan mengatakan bahwa Sorang harus menemani Lee Hyun makan. 같이 먹어요? 에이, 안 돼요. Lee Hyun yang percaya dengan tipuan Sorang pun, akhirnya menyuruh Sorang duduk, dan mengajaknya makan. Sorang yang memang sedang kelaparan pun akhirnya makan dengan lahap, dan Lee Hyun yang awalnya tidak nafsu makan pun, akhirnya makan dengan lahap karena melihat cara Sorang makan. Dan kepala pelayan pun kaget dan senang, melihat makanan raja yang ludes habis tak tersisa. Scene berpindah memperlihatkan Lee Hyun yang sedang ngobrol dengan seorang jenderal, dan mereka membahas tentang kematian putri mahkota, bahwa Lee Hyun percaya bahwa kematian putri mahkota bukanlah karena bunuh diri melainkan ada orang yang telah membunuh dan menggantung putri mahkota. Dan Lee Hyun mendesak jenderal tersebut agar segera menangkap pelaku tersebut. Lee Hyun yang terus teringat tentang putri mahkota, membuat ia selalu mimpi buruk dan membuat ia kesulitan untuk tidur. Dan akhirnya Lee Hyun pun memanggil Sorang ke kamarnya, dan menanyakan apa arwah putri mahkota ada di sekitarnya, karena dia selalu mendengar bunyi aneh entah dari mana. Dan Sorang pun menjawab bahwa ada arwah jahat di sekitar istana sehingga membuat Lee Hyun mendengar suara yang aneh, dan Sorang pun mengajak Lee Hyun untuk keluar mencarinya. Padahal itu semua hanya tipuan Sorang agar Lee Hyun keluar dan jalan-jalan agar merasa lelah, dan bisa membuat Lee Hyun bisa tidur nyenyak. Dan saat berada di luar, Sorang pun mencari cara agar Lee Hyun bisa merasa lelah dan membuatnya agar cepat tertidur. Dan Sorang pun mengatakan bahwa penyebab Lee Hyun bisa mendengar suara aneh tersebut, adalah karena badan Lee Hyun terlalu lemah, dan Sorang pun membandingkannya dengan Shin Won. Lee Hyun yang mendengar perkataan Sorang, dia pun merasa kesal dan akhirnya mengajak Shin Won bertarung. Dan akhirnya Lee Hyun pun bertarung dengan Shin Won,
Awalnya Shin Won mengalah pada Lee Hyun, namun Lee Hyun memaksanya untuk bertarung secara serius. Dan akhirnya Shin Won pun bertarung dengan serius. Seorang yang melihat pertarungan tersebut malah merasa kegirangan dan menanyakan arak beras, membuat Lee Hyun merasa aneh kenapa seorang begitu senang setelah melihat ia bertarung dengan Shin Won. 막걸리만 있으면 아주 딱 이 한 잔 이게 죄송합니다. 쟤는 싸움 붙여놓고 왜 계속 Dan saat pertarungan, Lee Hyun pun terjatuh karena Tijalika, membuat Lee Hyun malu. Dan akhirnya Lee Hyun pun mengakhiri pertarungan tersebut. Dan saat pertarungan selesai, Lee Hyun pun mengakui bahwa keterampilannya sedikit di bawah Shin Won. Namun seorang menjawab bahwa Shin Won itu memang hebat dan memiliki keterampilan yang bagus dan tubuh yang seksi. Dan tidak sebanding dengan Lee Hyun, membuat Lee Hyun panas dan kesal. Dan saat Lee Hyun berada di kamarnya dan hendak berganti pakaian, seorang pun terdiam melihat Lee Hyun. Dan Lee Hyun pun dengan percaya dirinya bertanya pada seorang, apakah sekarang kamu tahu arti dari seksi, sambil membuka sedikit bajunya. Namun seorang pun malah tertawa, dan dia bergegas mendekati Lee Hyun dan mengatakan bahwa ia akan membuka semua baju Lee Hyun karena semua itu adalah tugas seorang pelayan seperti dirinya, sambil tertawa. Shin pun berlanjut memperlihatkan Lee Hyun yang tidak bisa tidur, dan seorang pun terus bercerita sampai akhirnya Lee Hyun pun tertidur. Keesokan harinya, Lee Hyun yang menerima banyak keluhan tentang larangan pernikahan dan surat yang berisi hinaan kepadanya bahwa Lee Hyun adalah raja yang impoten. Dia pun merasa sangat frustasi. Dan dia pun menyuruh seorang untuk ke kamarnya, dan saat seorang sampai di kamar Lee Hyun, dia pun membaca surat yang berada di lantai, di mana surat itu berisi hinaan kepada Lee Hyun. Seorang yang membacanya, berbicara dalam hati bahwa Lee Hyun harus menghamili seorang wanita agar Lee Hyun bisa menunjukkan bahwa ia tidak impoten, karena di istana banyak sekali wanita yang cantik yang bisa ia hamili. Kecuali memang benar bahwa Lee Hyun memang tidak bisa menggunakan anunya. Dan saat pikiran seorang yang sedang liar, di saat yang bersamaan Lee Hyun bertanya kepada seorang, dengan tatapan yang menyedihkan dan bertanya apakah tubuh seorang tersedia saat ini. Membuat seorang kaget dan berpikir yang tidak-tidak. 몸이요? 왕이 고자가 아니라는 증명? 나도. Namun ternyata Lee Hyun menanyakan hal tersebut, karena ia ingin tahu apa seorang bisa meminjamkan tubuhnya untuk dirasuki oleh putri mahkota. Membuat seorang salah paham. Dan akhirnya seorang pun kembali berpura-pura kerasukan dan menjadi bayangan putri mahkota. Dan seorang juga berusaha membujuk Lee Hyun untuk segera bisa melupakan putri mahkota, walaupun semua itu terasa sulit karena kecintaan Lee Hyun pada putri mahkota. Di sisi lain seorang pun menyadari bahwa Lee Hyun tidak seburuk seperti rumor yang beredar, Lee Hyun hanyalah seorang pria lembut yang sedang patah hati. Membuat seorang merasa kasihan kepada Lee Hyun. Oke guys, sekian review drama Korea The Forbidden Marriage Part 1. Dan jangan lupa subscribe, agar kalian bisa tonton kelanjutan dari cerita ini. Terima kasih.